Dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9 dan seterusnya adalah titik-titik. Ini sangat mudah sekali. Kita tulis polanya 3, kemudian 4, 6 dan 9. Suku pertama ke suku kedua bertambah 1, kemudian bertambah 2, kemudian bertambah 3. Jadi jelas suku berikutnya bertambah 4. Karena bertambah 1, bertambah 2, bertambah 3, maka suku berikutnya bertambah 4. 9 ditambah 4, 13. Setelah bertambah 4, kemudian bertambah 5. 13 ditambah 5 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah 13 dan 18. Sangat mudah sekali. Ini 15 detik harus selesai. Soal berikutnya. 3 suku berikutnya dari 1, 3, 4, 7 dan seterusnya adalah titik-titik. Ini kita harus jeli dan harus teliti. Yang pertama, kita tulis barisannya terlebih dahulu. 1, 3, 4, 7, 9, 11, 16. Misal kita berpikirnya seperti ini. 1 ditambah 3, 4, betul. 3 ditambah 4, 7, betul. 4 ditambah 7 ternyata tidak 11, di sini 9. Jadi pemikiran yang pertama salah. Bagaimana? Kita harus cari jalan yang lain. Misalkan kita meloncat dari 1 ke 4. Ini bertambah 3. Kemudian 4 ke 9 bertambah 5, kemudian 9 ke 16 bertambah 7. Ternyata ada polanya, bertambah 3, bertambah 5, bertambah 7. Jadi loncatan berikutnya di sini bertambah 9. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Oke. Kemudian pada pola bilangan yang genap 3 ke 7 ini bertambah 4. 7 ke 11 ternyata sama, bertambah 4. Jadi pola berikutnya juga bertambah 4. 11 ditambah 4, 15. Kemudian loncatan berikutnya juga ditambah 4. Karena pada pola yang atas ini konsisten ditambah 4 semua. 15 ditambah 4 sama dengan 19. Jadi 3 suku berikutnya adalah 15, 25 dan 19. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Angka satuan pada bilangan 9173 di pangkat 999 adalah titik-titik. Ini kelihatannya sulit, tetapi jika kita analisis ini akan mudah. Ditanya itu angka satuan. Angka satuan adalah angka yang paling belakang. Karena satuannya 3, yang kita lihat adalah angka 3. Mari kita analisis. Jika 3 di pangkat 1, maka satuannya adalah 3. Kemudian jika 3 di pangkat 2, maka satuannya adalah 9. Kemudian 3 di pangkat 3. Ini kan artinya satuannya 9 dikali 3, 27. Maka satuannya adalah 7. Kemudian 3 di pangkat
Kita lihat lagi, 27 dikali 3 atau 7 dikali 3, maka satuannya adalah 1. Atau jika lengkapnya ini 81, maka satuannya adalah 1. Kemudian jika 3 dipangkat 5, di sini lagi ya, karena satuannya 1, jika dikali 3 lagi, maka satuannya kembali 3. Kemudian 3 pangkat 6, 3 dikali 3, satuannya kembali 9 lagi. 3 dipangkat 7, ini sama ya, karena satuannya 9 dikali 3, maka pasti 3 pangkat 7 satuannya adalah 7. Ternyata kembali lagi seperti 4 pola yang pertama. Kesimpulannya seperti ini. Jika 3 dipangkatkan suatu bilangan, kita lihat ini, sisanya berapa. Jika sisa 1, maka satuannya 3. Jika sisa 2, maka satuannya 9. Jika sisa 3, satuannya 7. Dan jika sisa 4 atau pas ya, ini pas dibagi 4, maka satuannya 1. Sekarang kita lihat soal. Di sini pangkatnya adalah 999. Kita bagi dengan 4. Sisanya berapa? Coba ya, kita cek. 9 dibagi 4, 2, 8, oke, 1, 9 turun, 4, di sini 16, kemudian 39 dibagi 4 mendapatkan 9, 36, maka sisanya adalah 3. Karena sisanya adalah 3, maka 9173 dipangkat 999, satuannya adalah 7. Jawabannya C. Ini sedikit agak susah, tetapi jika kalian terbiasa pasti akan mudah. Soal berikutnya, suku ke-14 dari barisan 15, 24, 35, 48, 63 dan seterusnya adalah titik-titik. Coba kita lihat polanya. 15 ke 24 ini bertambah 9. Kemudian 24 ke 35 ini bertambah 11. 35 ke 48 bertambah 13. 48 ke 63 bertambah 15. Karena ini tidak sama, maka ini adalah barisan aritmatika bertingkat. Kita lihat lagi pola yang selanjutnya. 9 ke 11 bertambah 2, 11 ke 13 bertambah 2, kemudian 13 ke 15 bertambah 2. Pada pola yang terakhir ini bedanya tetap bertambah 2 semua. Maka itu ini adalah barisan aritmatika bertingkat. Kita yang mudah menggunakan rumus ya. Rumusnya adalah UN, ini agak panjang, tetapi nanti jika dipelajari akan mudah. Sama dengan A plus N-1 B plus setengah N-1 dikali N-2 dikali C. Ini sebenarnya agak panjang, tetapi nanti jika kita masukkan akan mudah. Sekarang pertanyaannya adalah suku ke-14 ya. Berarti kita cari U14. Di sini ada A, ada B, ada C. A-nya adalah ini bilangan yang paling kiri pada baris pertama. Ini adalah A. Kemudian B adalah bilangan paling kiri pada baris kedua. Berarti B-nya adalah 9. Dan C adalah bilangan yang paling kiri pada baris ketiga. Ini adalah C. Kita masukkan A-nya berapa? Berarti 15 ditambah N-1. Karena N-nya adalah 14, ini adalah N ya. N sama dengan 14, kita masukkan
14 dikurangi 1, langsung ya. 14 dikurangi 1 berarti 13, dikali B nya berapa? 9, ditambah setengah N-1, sama lagi berarti 14 dikurangi 1, 13, dikali N-2, 14 dikurangi 2, 12, dikali C, C nya adalah 2. Sekarang kita tinggal menghitung. 15 ditambah 13 dikali 9 berarti 7, masih 2, di sini 11 ya, 117. Kemudian ditambah, ini kita coret setengah dengan 2, setengah dikali 2 itu 1 ya. Tinggal 13 dikali 12. Kita hitung di sini ya. 13 dikali 12 berapa? 6, 2, kemudian 3, 1, 6, 5, 1 berarti 156. Tinggal kita jumlahkan. 15 ditambah 117 ini 132 ya. Kita jumlahkan dengan ini 132 itu dari 15 ditambah 117 kita tambahkan dengan 156 berarti 8, 5 tambah 3 8, 1 ditambah 1 2, jadi hasilnya 288. Jawabannya B. Agak susah, tetapi nanti jika dipahami pasti mudah. Soal berikutnya, rumus suku ke N dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya adalah titik-titik. Untuk mencari rumus suku ke N, jika pilihannya adalah pilihan ganda, maka kita tinggal memasukkan. Ini artinya apa? Jika N sama dengan 1, maka U1 nilainya adalah 2. Kita cek dengan 2 bilangan saja. Kemudian jika N sama dengan 2, maka U2 sama dengan 5. Ini adalah U1 sama dengan 2 dan U2 sama dengan 5. Kita cek misal pada jawaban yang A. Oke ya. 2N-1. Kita coba N sama dengan 1. 2N, 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 1, 2 dikurangi 1 berarti 1. Apakah sama dengan U1? Beda ya. Maka yang A ini salah. Kemudian yang B, 3N-1. Kita coba ya. 3, N-nya 1 dulu. 3 dikali 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ternyata sama dengan U1. Kalau kita penasaran, kita coba dengan N sama dengan 2. Misal di sini ya, untuk 3N-1. Kita coba N sama dengan 2. 3 dikali 2 berarti 6, dikurangi 1 sama dengan 5. Sama ya dengan U2 ya. Maka sudah ketemu B adalah jawabannya. C dan D tidak usah dicek. Soal selanjutnya, jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 400 adalah titik-titik. Ini soal yang lumayan susah ya, karena kelipatan 3 dan 4 sama saja ini kelipatan 12 ya. Kelipatan 3 dan 4 artinya sama dengan kelipatan dari KPK nya. 3 dan 4 KPK nya adalah 12, maka jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4 artinya jumlah bilangan kelipatan 12. Sekarang kita cek bilangannya itu siapa saja. Kelipatan 12 dari yang lebih 200. Kita cek ya. Caranya gini, 200
dibagi dengan 12 dapat berapa? 1, kemudian 12, di sini 8, 0 ya. 80 dibagi 12 dapat 6 ya, 6, 72. Ternyata sisa 8. Jadi bilangan yang lebih dari 200 harusnya 12 ini dikali dengan 17, karena jika dikali 16 nanti kurang dari 200. Kita cek ya, bilangan yang kelipatan 12 lebih dari 200, berarti 17 dikali 12, 4, masih 1, di sini 3, 1 kali 7, 7, kemudian 1, berarti 204. Jadi bilangan yang paling kecil adalah 204, kemudian kelipatan 12 ditambah 12, 216, kemudian ditambah 12 lagi 228, dan seterusnya sampai kurang dari 400. Kita cek lagi ya, bilangan yang kurang dari 400 kelipatan 12. Coba 40 dibagi 12, 3, di sini 36, berarti masih 4, nolnya turun, dibagi 12 dapat 3 ya, 3 kali 12 36. Ini ternyata sisa 4. Jadi bilangan yang kurang dari 400 adalah, ya ini dikurangi 4 ya, 396. Nah, ini caranya agak ruwet. Sekarang kita cari jumlahnya. Masih ingat jumlahnya? Sn rumusnya adalah N per 2 kurung buka A plus UN. N adalah banyaknya bilangan dari 204 sampai 396. Ini kelipatan 12. Kemudian A adalah suku pertama, sudah diketahui 204, dan UN adalah suku terakhir 396. Masalahnya hanya di N itu berapa kita belum tahu. Kita menggunakan rumus cepat ya untuk mencari N. Di sini N itu suku terakhir 396 dikurangi suku pertama 204 dibagi bedanya atau kelipatannya, di sini 12, nanti hasilnya ditambah 1. Kita hitung 396 dikurangi 204, 192 dibagi 12, nanti hasilnya ditambah 1. Kita hitung ya, 192 dibagi 12. Di sini 19 dibagi 12, 1, 12, kemudian 72 dibagi 12, 6. Jadi 16 ditambah 1 sama dengan 17. N-nya 17 tinggal kita masukkan, berarti 17 dibagi 2 kurung buka, hanya berapa? 204 ditambah UN-nya 396. Kita hitung, berarti 17 per 2 dikali 204 ditambah 396, ini 600 ya, dibagi 2 berarti 300. Tinggal kita kalikan, 17 dikali 300, 51, nolnya 2. Sudah ketemu? Jawabannya adalah 5100. Jarak titik B terhadap sumbu Y adalah titik-titik. Sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Kemudian lihat B, titik B terhadap sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3.
Jadi jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Soal ini mudah ya, tidak boleh lebih dari 10 detik. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Koordinat titik A adalah titik-titik. Ini juga sangat mudah. Ini 5 detik selesai ya. A koordinatnya 3,0. Jawabannya C. Soal berikutnya, posisi titik B terhadap titik C adalah titik-titik. Jadi titik C ini sebagai titik acuan. Ditanya posisi titik B terhadap titik C. Sekarang kita lihat B, jika dari C ini dianggap acuan, berarti ke kiri satu satuan. Karena ke kiri satu satuan berarti min 1, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. Karena ke bawah 4 satuan berarti min 4. Jadi koordinatnya adalah D min 1, min 4. Soal selanjutnya, titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Kita lihat, ini sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Titik A terhadap sumbu X jaraknya adalah 0. Kemudian titik B dari sumbu X jaraknya adalah ini 1 satuan. Kemudian titik C dari sumbu X jaraknya kita hitung 1, 2, 3. Jaraknya 3 satuan. Kemudian titik D dari sumbu X jaraknya kita hitung 1, 2, 3. Jaraknya 3 satuan. Sekarang titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X ya jelas ya, titik C dan titik D jaraknya yaitu 3 satuan. Jadi jawabannya C, yaitu titik C dan titik D. Soal berikutnya, titik berikut yang ada di kuadran 3 adalah titik-titik. Kita gambar ya, koordinat kartesius. Yang mendatar adalah sumbu X dan yang tegak adalah sumbu Y. Sekarang kita analisis. Jika di kuadran 1, maka titiknya berarti ke kanan positif, ke atas juga positif. Nanti titiknya positif, positif. Kemudian di kuadran 2, X-nya ke kiri berarti negatif, Y-nya ke atas positif. Kemudian di kuadran 3, ya yang ini ya yang ditanyakan ya, berarti ke kiri ini X-nya negatif, kemudian Y-nya ke bawah juga negatif. Titiknya nanti negatif, negatif. Kemudian di kuadran 4, X-nya ke kanan berarti positif, Y-nya ke bawah berarti negatif. Di sini kuadran 1, ini kuadran 2, kemudian bawahnya kuadran 3, dan yang pojok kanan ini bawah kuadran 4. Jadi di kuadran 3 titiknya nanti negatif, negatif. Jelas jawabannya adalah B, min 6, min 5. Soal berikutnya, diketahui titik P A,2. Titik P berjarak 3 satuan di kiri sumbu Y dan berjarak 2 satuan di atas sumbu X. Sekarang kita gambar ya, koordinat kartesius. Yang mendatar adalah sumbu X, kemudian yang tegak adalah sumbu Y. Titiknya A,2. A berarti bisa ke kanan bisa ke kiri ya, tapi di sini ada keterangan titik P ini berjarak 3 satuan di kiri sumbu Y. Karena 3 satuan di kiri, otomatis nanti titiknya sini min
3. Kemudian 2 satuan di atas sumbu X, karena di atas berarti positif ya. Di sini pasti 2. Jika kita hubungkan, titiknya adalah X, Y min 3, 2. 3 satuan di kiri sumbu Y berarti min 3. Jawabannya A. Yang merupakan daerah hasil pada diagram panah di samping adalah titik-titik. Oke adik-adik, saya akan menerangkan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil sekaligus. Yang pertama, daerah asal. Daerah asal adalah himpunan bilangan yang berada di sebelah kiri semuanya. Jadi daerah asal adalah 2, 3, 4, dan 5. Kemudian daerah kawan adalah bilangan yang berada di sebelah kanan semua, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian daerah hasil adalah daerah yang ada panahnya ini di sebelah kanan. Jadi daerah hasil yang saya lingkari 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya adalah D, himpunan 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah daerah hasil. Soal berikutnya. Diketahui fungsi f x min 2 sama dengan 2x min 7. Nilai f min 10 adalah titik-titik. Kita akan menggunakan cara yang mudah. Jadi x min 2 kita sama dengan menjadi min 10. Di sini ya. X min 2 sama dengan min 10. Jadi x sama dengan min 10 ditambah 2, x sama dengan min 8. Jadi di sini adik-adik, jika x kita ganti min 8, ini kan x min 2. Kalau x kita ganti min 8, maka fx min 2 menjadi f min 8 dikurangi 2. Ini artinya sama dengan pertanyaannya, yaitu f min 10. Karena jika x diganti min 8, min 8 min 2 adalah min 10. Kesimpulannya apa? Jika x kita ganti min 8, maka sudah memenuhi apa yang ditanyakan, yaitu f min 10. Jadi di kanan x kita ganti dengan min 8. Berarti 2x min 7, 2 kurung buka min 8 min 7 sama dengan 2 dikali min 8 min 16 dikurangi 7 sama dengan min 23. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Suatu fungsi didefinisikan f(2x) adalah 2x plus 3. Daerah asal himpunan x di mana min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. X anggota bilangan bulat. Maka daerah hasil adalah titik-titik. Yang pertama kita tulis himpunan bilangan daerah asal. Daerah asal. Di sini disebutkan rentangnya adalah dari min 1 sampai 2. Di sini ada kurang dari atau sama dengan x. Jadi min 1 termasuk, kemudian ke kanan 0, 1, dan 2. Karena juga x kurang dari sama dengan min 2. X kurang dari sama dengan 2. Jadi 2 juga termasuk.
Kita tulis rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3. Kita masukkan satu persatu ini anggota daerah asal. Yang pertama f-1. Coba kita masukkan 2 dikali x, kita ganti min 1 ditambah 3. 2 dikali min 1 min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kemudian anggota yang kedua 0. F0 kita cari, berarti 2 dikali 0 ditambah 3. 2 dikali 0 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian anggota selanjutnya 1. F1 kita cari hasilnya 2 dikali 1 ditambah 3. 2 dikali 1 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang terakhir 2. F2 sama dengan, kita masukkan 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 2 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi daerah hasilnya adalah himpunan 1, 3, 5, dan 7. Jawabannya A. Soal selanjutnya. Diketahui A sama dengan himpunan 1 dan 2, dan B sama dengan himpunan 3, 4, dan 7. Pertanyaannya, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B adalah titik-titik. Masih ingat ya, rumusnya banyak fungsi atau banyak pemetaan adalah banyaknya himpunan yang kanan dipangkat banyaknya himpunan yang kiri. Karena di sini himpunan A ke himpunan B, maka rumusnya adalah banyaknya anggota yang kanan berarti B dipangkat banyaknya anggota yang kiri yaitu A. Sekarang kita cari NA. Di sini A sama dengan 1,2. Jadi NA anggotanya berjumlah 2. Kemudian NB karena anggotanya 3, 4, dan 7, maka NB sama dengan 3. Sekarang kita masukkan NB diketahui 3 dipangkat NA ada 2. Jadi 3 dipangkat 2 sama dengan 9. Yang perlu saya ingatkan, banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan adalah banyaknya anggota yang kanan dipangkat banyaknya anggota yang kiri. Karena di sini himpunan A ke B, ya berarti B dipangkat A. NB ada 3 dipangkat NA ada 2. 3 dipangkat 2 sama dengan 9. Jawabannya A. Soal selanjutnya. Ditentukan, ini ada 4 pernyataan. Himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan fungsi adalah titik-titik. Ini fungsi dalam pasangan berurutan. Cirinya sangat mudah. Kita lihat yang kiri. Yang kiri tidak boleh ada yang sama. Di sini 2 ya, kita lihat yang kiri 3, 4, dan 4. Lihat. Di sini ada 4. 4 ini sama. Jadi bukan fungsi. Kemudian yang nomor 2, di sini A, B, C, dan D tidak ada yang sama, maka jelas ini adalah pemetaan atau fungsi. Kemudian pernyataan yang ketiga, kita lihat 2, 3, 4, dan 4 ya. Di sini ada 4, ada 4. Jadi bukan fungsi. Kemudian pernyataan yang keempat 1, 2, 3, dan 4 tidak ada yang sama, berarti pernyataan yang keempat adalah fungsi. Jadi jelas yang merupakan fungsi adalah pernyataan kedua dan keempat. Jawabannya adalah
D. Soal selanjutnya, jika fx sama dengan 2x plus 8, maka f3x min 2 adalah titik-titik. Ini sangat mudah sekali ya. Kalian tidak boleh lebih dari 15 detik karena tinggal dimasukkan. Karena fx nya adalah 2x plus 8, maka nilai dari f 3x min 2, ya x di sini kita ganti dengan 3x min 2. Oke, emang ya, fx 2x plus 8, x nya kita ganti 3x min 2. Sekarang kita uraikan, 2 dikali 3x 6x, 2 dikali min 2 min 4 ditambah 8 sama dengan 6x min 4 ditambah 8, hasilnya plus 4. Jadi f3x min 2 adalah 6x plus 4. Jawabannya A. Soal berikutnya, perhatikan grafik. Jika banyak buku yang terjual ada 10, berapakah harga penjualannya? Ini sangat mudah sekali ya. Dari 0, 2, 4, 6, kemudian harganya 3.000, 6.000, 9.000. Yang pertama kita cari ini perbedaannya, atau setiap satu buku itu harganya berapa ya. Kita cari satu buku harganya berapa. Misalkan kita lihat dari sini. Oke ya. Ternyata dari 6 harganya 9.000, berarti 9.000 dikurangi 6.000 dibagi 9.000 adalah terjual 6 buku, dikurangi 6.000 adalah terjual 4 buku. Berarti selisih harga buku, kemudian ini selisih banyak buku yang terjual. 6 buku 9.000, 4 buku 6.000. Kita sederhanakan, 9.000 dikurangi 6.000, 3.000 dibagi 6 dikurangi 4, 2, sama dengan 1.500. Jadi setiap buku harganya adalah 1.500. Sekarang pertanyaannya yang terjual 10 buku. Oke ya. Yang terjual karena 10 buku, berarti kita mencari F 10. Modelnya dari 6. Dari 6 buku ini 9.000 ditambah, karena 6 buku ke 10 buku bertambah 4 buku ya. Berarti 9.000 ditambah 4 kali 1.500. Berapa? 4 dikali 1.500, saya tulis 4 kali 1.500. Ini sama dengan 6.000 ya. Jadi 6.000 ditambah 9.000, hasilnya adalah 15.000. Jawabannya adalah B. Mudah sekali. Soal yang terakhir, fungsi G dinyatakan dengan rumus Gx sama dengan Gx plus R. Jika G2 sama dengan min 7 dan G min 5 sama dengan 7, nilai dari G4 adalah titik-titik. Sama, kita menggunakan rumus yang mudah saja. Yang pertama kita cari loncatannya atau B ya, loncatannya. Di sini diketahui dari fungsi 2 ke fungsi min 5. Oke, kita kurangi ya. Dari 2 ke fungsi min 5. Di sini dari 2 ke min 5. Sekarang G2 berapa? G2 adalah min 7 dikurangi G min 5 berapa? G min 5 adalah 7. Oke, saya ulangi. Di sini 2 dikurangi min 5, karena di sini G2 dikurangi yang min 5. G2 nilainya min 7,
dan G-5 adalah 7. Berarti sini min dan min. Kita hitung min 7 min 14 dibagi 2 min 5. Artinya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Min 14 dibagi 7 sama dengan min 2. Berarti ini fungsinya menurun ya. Semakin besar nilai ini, semakin kecil nilai fungsinya. Ditanyakan nilai dari G4. Kita memiliki modal G2 ya. Oke, dari G2 berarti ini melompat 2 lompatan. Karena G2 ke G4, berarti dari G2 melompat 2 lompatan. G2 diketahui min 7 ditambah 2 loncatan. 2 loncatannya adalah min 2, berarti ke kiri. Kita hitung min 7 ditambah 2 dikali min 2 adalah min 4. Min 7 ditambah min 4 sama dengan min 11. Jadi nilai G4 adalah min 11. Jawabannya D. Gradien garis 6Y plus 3X sama dengan min 10 adalah titik-titik. Untuk mencari gradien ada beberapa cara. Persamaan ini adalah persamaan implisit. Kenapa? Karena variabel X dan Y terdapat pada satu ruas. Rumus gradien pada persamaan garis yang berbentuk implisit adalah min A per B, di mana A adalah koefisien X ya. Ini A adalah koefisien X. Kemudian yang B adalah koefisien dari Y. Jadi min A-nya adalah ini, koefisien dari X, berarti 3 per B adalah koefisien dari Y, 6. Min 3 dibagi 6 sama dengan min 1 per 2. Kita juga bisa merubah persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX plus B. Ini cara yang kedua ya. Jika persamaan berbentuk Y sama dengan AX plus B, maka gradiennya adalah ini, A. Sekarang kita kembali ke soal. Persamaannya adalah 6Y plus 3X sama dengan min 10. Coba kita rubah menjadi Y sama dengan, berarti 6Y sama dengan pindah ruas min 3X min 10. Kemudian kita bagi dengan 6 semua. Y sama dengan min 3 per 6X min 10 per 6. Jadi inilah gradiennya, min 3 per 6 sama dengan min 1 per 2. Boleh pakai cara yang pertama dengan M sama dengan min A per B, atau cara yang kedua kita rubah menjadi Y sama dengan AX plus B. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, gradien garis yang melalui titik K min 2,3 dan L 6,4 adalah titik-titik. Rumus gradien garis yang melalui dua titik adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Misalkan titik K ini adalah X1, Y1, dan titik L adalah ini X2, Y2.
tinggal kita masukkan Y2 berarti min 4 dikurangi Y1 nya 3 per X2. X2 nya berarti 6 dikurangi X1 berarti kurung buka min 2. Oke, kita sederhanakan. Min 4 min 3, min 4 dikurangi 3 berarti min 7 dibagi 6 min 2, karena dikurangi negatif 2 sama dengan 6 ditambah 2 ya, berarti 8. Jadi gradien yang dimaksud adalah min 7/8, jawabannya B. Soal selanjutnya, gradien garis H pada gambar di samping adalah titik-titik. Ini juga mudah ya. Kalau garis di sini lihat condongnya ke kanan, kalau kita tarik tegak garis ini condongnya di sebelah kanan yang tegak, jelas gradiennya pasti positif ya, pasti positif. Sekarang kita lihat rumus gradien adalah Y dibagi X. Kita cari Y nya, misalkan dari 3 ke min 2 berarti ke bawah berapa satuan? Karena 3 ke 0 berarti ke bawah 3 satuan. Karena turun 3 satuan, maka Y sama dengan min 3 per X nya kemudian kita ke kiri. Ke kirinya 2 satuan. Berarti min 2. Min 3 dibagi min 2 hasilnya positif ya. 3/2. Jadi kalau garisnya condong ke kanan pasti gradiennya positif. Jadi jawabannya adalah 3/2 D. Soal berikutnya, gradien garis yang tegak lurus dengan garis 2x plus 5y min 8 sama dengan 0 adalah titik-titik. Langkah pertama kita cari M1 nya. M1 adalah gradien garis ini, 2x plus 5y min 8 sama dengan 0. Karena modelnya adalah implisit, yaitu X dan Y berada satu ruas, ini sama-sama di ruas kiri, maka rumus gradiennya adalah min A per B, di mana A adalah koefisien dari X berarti 2 per B adalah koefisien dari Y berarti 5. Jadi M1 sama dengan min 2/5. Karena tegak lurus ini ya, karena tegak lurus maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 kita masukkan min 2/5 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi M2 sama dengan ya tinggal min 1 dikali, di sini di kiri min 2/5, di kanan menjadi dibalik ya, min 5/2. Negatif dikali negatif hasilnya positif ya, karena 1 dikali 5/2 maka hasilnya 5/2. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, persamaan garis yang melalui titik min 2,5 dan sejajar dengan garis X min 3Y plus 2 sama dengan 0 adalah titik-titik. Kita akan menggunakan cara cepat. Langkah pertama kita tulis persamaannya, X min 3Y plus 2 kita pindah ke kanan menjadi min 2 ya. X min 3Y sama dengan min 2. Karena sejajar, ini kunci ya, karena sejajar
maka X dan 3Y ini tetap. Berarti X min 3Y sama dengan, kunci kedua kita masukkan titik yang diketahui min 2,5, ini artinya X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 5. Kita masukkan X sama dengan min 2 di sini ya. X sama dengan min 2 berarti min 2 min 3, Y nya kita ganti 5 sama dengan berapa? Min 2, kemudian min 3 kali 5 min 15, berarti sama dengan min 17. Ini kita masukkan ke atas min 17. Jadi persamaan garis yang melalui titik min 2,5 dan sejajar garis X min 3Y plus 2 sama dengan 0 adalah X min 3Y sama dengan min 17. Jadi jawabannya adalah C ya. X min 3Y sama dengan min 17. Soal berikutnya, persamaan garis yang melalui titik A 3,-4 dan tegak lurus dengan garis K sama dengan 2X min 4Y sama dengan 0. Kalau soal yang sebelumnya sejajar, sekarang tegak lurus. Langkah pertama, kita tulis persamaan garis yang diketahui. Berarti 2X min 4Y sama dengan 6. Sekarang kita cari persamaan garis yang tegak lurus ya dengan K dan melalui A. Langkah-langkahnya tolong diikuti. Kalau sejajar pada soal sebelumnya ini tinggal ditulis, tetapi kalau tegak lurus beda. Tanda min, kalau di atas ini tandanya min atau dikurang, di bawah nanti yang tegak lurus kebalikannya menjadi plus ya. Di atas min, kalau tegak lurus maka di bawah kebalikannya menjadi plus. Kemudian X ditulis dan Y juga ditulis. Kemudian koefisiennya ini ditukar, 2 pada X menjadi 2 pada Y, ini 4 pada Y menjadi 4 pada X. Kemudian konstantanya kita cari, sama seperti soal tadi ya. Karena di sini melalui 3,-4, maka X nya sama dengan 3 dan Y nya sama dengan min 4. Kita masukkan 4X, berarti 4 dikali X nya adalah 3 ditambah 2Y, 2Y nya diketahui min 4. Kita hitung ya, 4 dikali 3 berarti 12 ditambah 2 dikali min 4 berarti min 8. 12 ditambah min 8 artinya 12 dikurangi 8, hasilnya 4. 4 kita masukkan ke persamaan, jadi sudah ketemu. Sekarang yang diminta adalah bentuk ini, Y sama dengan, oke, kita rubah ya, berarti 2Y sama dengan 4X di kiri kita pindah di kanan. Di kiri 4X, di kanan menjadi min 4X. Yang 4 ini tetap menjadi plus 4. Sekarang kita bagi semua, karena yang diketahui jawabannya adalah Y sama dengan. Kita bagi 2 semua ya, 2Y dibagi 2 berarti Y sama dengan min 4X dibagi 2 berarti min 2X, 4 dibagi 2 berarti plus 2. Sudah ketemu, inilah yang dicari, Y sama dengan min 2X plus 2. Jadi jawabannya adalah C. Kita ke soal. Harga 1 kg beras dan 2 kg gula pasir adalah Rp40.000. Kemudian
harga setengah kilogram beras dan 3 kg gula pasir 48.000. Jika X menyatakan harga 1 kg beras dan Y menyatakan harga 1 kg gula pasir, model matematika dari permasalahan tersebut adalah titik-titik. Kita disuruh menyatakan dalam model matematika. Yang pertama, harga 1 kg beras dan 2 kg gula pasir 40.000. Karena beras adalah X dimisalkan dan gula pasir adalah Y, maka model matematikanya 1X atau X ditambah 2 kg gula pasir 2Y, harganya 40.000, kita tulis. Kemudian pada kalimat yang kedua, harga setengah kilogram beras adalah X ya, berarti setengah X ditambah 3 kg gula pasir adalah Y, 3Y, harganya 48.000. Sudah ketemu model matematikanya. Sekarang kita lihat pilihan gandanya. Yang kiri ya, dari yang kiri X ditambah 2Y sama dengan 40.000. Jadi yang C dan D ini pasti salah. X ditambah 2Y sama dengan 40.000. Kemudian kalimat yang kedua, di sini X, padahal yang kita temukan masih setengah X. Berarti kita harus rubah. Kita kalikan 2 ya. Setengah X dikali X menjadi 1X atau X ditambah 3Y dikali 2 menjadi 6Y sama dengan 48.000 dikali 2 menjadi 96.000. Jadi kalimat yang kedua, X ditambah 6Y sama dengan 96.000. Jadi yang betul adalah B. Soal berikutnya, himpunan penyelesaian sistem persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 24 dan 5X min 3Y sama dengan 3 adalah titik-titik. Kita menggunakan cara campuran. Yang pertama, eliminasi terlebih dahulu. Kita tulis 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Yang kedua, 5X dikurangi 3Y sama dengan 3. Di sini sudah ada 3Y dan min 3Y. Sudah sama ya, tinggal kita tambahkan. Tujuannya agar Y ini hilang. Kita tambahkan 4X ditambah 5X 9X sama dengan 24 ditambah 3 27. Jadi X sama dengan 27 dibagi 9 sama dengan 3. X sudah ketemu 3, tinggal kita cari Y. Misal dari persamaan yang pertama ini ya, kita pilih yang 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Karena X-nya 3, berarti 4 dikali 3 ditambah 3Y sama dengan 24. Kita selesaikan. 4 dikali 3 12 ditambah 3Y sama dengan 24. 3Y turun ya, persamaan diselesaikan. 24 turun, 12 di kiri, di kanan menjadi dikurangi 12. Berarti 3Y sama dengan 24 dikurangi 12 jadi Y sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. X nya sudah kita cari 3 dan Y nya sama dengan 4. Himpunan penyelesaiannya 3,4. Jawabannya B. Soal selanjutnya, diketahui sistem persamaan linear 3X plus Y sama dengan min 10
dan 2X plus 3Y sama dengan min 16. Nilai dari 3X min 2Y adalah titik-titik. Berarti kita cari nilai X dan Y terlebih dahulu. Sama caranya, yang pertama kita eliminasi. Kita tulis 3X plus Y sama dengan min 10. Yang kedua 2X plus 3Y sama dengan min 16. Oke, yang kita hilangkan misalkan Y ya, yang kita hilangkan Y. Berarti Y ini harus disamakan. Di sini Y itu 1Y, yang di bawah 3Y. Kita buat sama menjadi 3Y. Berarti yang atas dikalikan 3, yang bawah dikali 1. Yang atas dikali 3, 9X ditambah 3Y sama dengan min 30. Yang bawah dikali 1 berarti tetap 2X ditambah 3Y sama dengan min 16. Kemudian kita kurangkan atas dengan bawah, karena 3Y dikurangi 3Y nanti habis ya. 9X dikurangi 2X 7X. Nah inilah tujuan eliminasi tadi. 3Y dikurangi 3Y, nanti Y nya ini habis atau hilang, sama dengan min 30 min 16. Min 16 di sini ya, sama saja min 30 ini min 16 sama dengan min 30 ditambah 16 ya, berarti min 14. Kita selesaikan. X sama dengan min 14 dibagi 7 sama dengan min 2. X sudah ketemu min 2. Sekarang kita cari Y. Boleh menggunakan persamaan yang pertama, yang atas, atau persamaan yang kedua. Misal kita menggunakan persamaan yang atas, 3X plus Y sama dengan min 10. X nya kita masukkan min 2. Berarti 3 dikali min 2 ditambah Y sama dengan min 10. Kita hitung 3 dikali min 2 min 6 ditambah Y sama dengan min 10. Jadi Y sama dengan min 10 dikirim min 6 di kanan menjadi ditambah 6. Jadi Y sama dengan min 10 ditambah 6 min 4. Sudah ketemu. X nya sama dengan min 2 dan Y nya sama dengan min 4. Pertanyaannya adalah 3X min 2Y. Kita hitung ya. 3X berarti 3 dikali X nya adalah min 2 dikurangi 2Y. 2Y nya adalah min 4. Oke, kita hitung di sini 3 dikali min 2 min 6 min 4 dikali min min 2 dikali min 4 ditambah 8. Min 6 ditambah 8 hasilnya sama dengan 2 ya. Inilah yang kita cari. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, diketahui harga 4 buah buku tulis dan 2 buah pensil sama dengan 13.000. Langsung kita misalkan saja ya. Misalkan 1 buah buku tulis adalah B, kemudian 1 buah pensil ini adalah P, biar kita cepat. Berarti 4B, kita tulis harga 4 buah buku tulis dan 2 buah pensil adalah 13.000. Kemudian kalimat berikutnya, 3 buah buku tulis 3B ditambah sebuah pensil, berarti 1P sama dengan 9.000. Oke, langkahnya sama.
harus kita eliminasi salah satu terlebih dahulu. Misal yang kita hilangkan adalah yang P ya. Yang P misalkan yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Kenapa? Agar P ini nanti koefisiennya sama, 2 dan 1, KPK nya 2 menjadi 2 tetap dikali 1, kemudian ini yang 1 menjadi 2 maka harus dikali 2 ya. Yang atas dikali 1 berarti 4B tetap ditambah 2P sama dengan 13.000. Kemudian yang bawah dikali 2, 6B ditambah dikali 2 semua, 2P sama dengan dikali 2, 18.000. Oke, dikurangi ya. Agar tidak negatif, ini yang bawah dikurangi ke atas ya. Khusus untuk persamaan ini nanti biar mudah, bawah dikurangi atas biar tidak negatif ya. 6B dikurangi 4B berarti 2B. Ini 2B kurangi 2B tujuannya tadi hilang. Kemudian 18.000 dikurangi 13.000, 5.000. Jadi B sama dengan 5.000 dibagi 2 ya, kanan dibagi kiri 2.500. Buku sudah ketemu. Sekarang kita cari P. Misalkan kita pilih dari persamaan yang kedua ini. Kita cari P 3B. 3B nya diketahui 2.500 ditambah 1P itu P ya, sama dengan 9.000 rupiah. 3 kali 2.500 7.500 ditambah P sama dengan 9.000. Jadi nilai P sama dengan 9.000 dikurangi 7.500 sama dengan berapa? 1.500. Kemudian kita cari apa yang ditanyakan. Harga 5 buah buku tulis berarti 5B ditambah 2 pensil 2P sama dengan titik-titik. Kita hitung 5B berarti 5 bukunya adalah 2.500 ditambah 2P 2 pensilnya adalah 1.500. Kita hitung ya. 5 dikali 2.500 12.500 ditambah 2 dikali 1.500 3.000 sama dengan 15.500. Oke, jawabannya berarti D.